nggak pandang bulu. Ih, Israel juga dikerjain. Ih, parah. Ih, Yahweh, ih, Yahweh. Ya, aku baca ya, Yeskel 21 ya, Yeskel 21 ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Yahweh, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedang. Wah, aku akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan, ini Kak, dengar baik-baik, dan melenyapkan, mencabut pedang dari sarungku, dari sarung, ya, mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang-orang benar dan orang-orang fasik. Loh, Ampun, kok gitu. Ya banget, ya ampun, Yahweh, kok gitu sih, Yahweh. Ih, orang bener malah dihabisin. kan harusnya kan orang yang berdosa aja kan Kak ya, orang yang berdosa aja. Ini orang-orang yang benar dan orang-orang fasik. Kan ini nggak pandang bulu Kak. Ih, Yahweh, ih, horor, ih, serem. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pasal 1 sampai 6 itu udah menunjukkan itu iblis positif, itu iblis 100%. Karena dia bilang gini, mengapa bajumu semerah itu? Benar tadi kan. Iya. Karena apa? Darah-darah, semburan darah mereka memercik kepada bajuku. kesembur, darahnya kesembur. Iya, darah orang yang mati. Aduh, bayangin, ini ada lagi yang lain-lain banyak Kak, ayatnya banyak, ada ya 21. Coba Ini Kak Israel sendiri bacain yang semua, dibunuh. Kak bacain semua dong Kak. Aku seneng banget nih dengernya Kak, biar aku Nggak pernah merefleksikan dengar diri kan dari gitu. ini? Nggak pernah dengar kan? Oh, aku banyak nggak dengernya Kak. Coba kasih tahu aku deh. Nggak pernah dengar kan? Ada Enggak, perkataan iblis di dalam Alkitab? ngeri banget, nggak pernah denger Kak. Ini baru ini Kak, baru ini. Nah itu Tuhan yang Mikana tuh. Ih Mikana, Tuhan kamu kejam. Ih Mikana, Tuhan kalian ih kejam gitu. Nah kalau Yesaya 21 Karipa, itu Israel sendiri yang dikerjain. Iya, dia itu nggak pandang bulu. Ih nggak pandang bulu. Ih
kak lihat-lihat bulu. Aku kan makanya. lihat bulu kak. Aku kan lihat bulu kak. Aku pandang bulu orangnya kak. Iya pandang bulu aku. Ya, Jadi gitu loh, maksud Kak aku tuh Rifani. gini kak, pandang bulu maksudnya tuh ya aku lihat gitu ya, aku mengklasifikasikan dari ukuran bulu dan maksudnya itu dalam pandangan filsafat gitu ya. Maksudnya Kak Rifa iya, senang dengan laki-laki yang berdada bulunya. Aduh, berbulu dadanya kak. iya. Ya iya gitulah, ya hidup Ya, dulu gitu ya. ya. Lanjut kak. Terus kak gimana kak? Coba kak yang tadi kak itu jahat banget nggak pandang bulu. Israel juga dikerjain. Parah. Yahweh. Ya, aku baca ya, Yeskiel 21 ya, Yeskiel 21 ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Yahweh, lihat aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedang. Aku akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan, ini kak dengar baik-baik, dan melenyapkan, mencabut pedang dari sarungku, dari sarung mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang-orang benar dan orang-orang fasik. Loh, Ampun kok gitu. Jahat banget ya ampun Yahweh, kok gitu sih Yahweh. Orang bener malah dihabisin. kan harusnya kan orang yang berdosa aja kan kak ya, orang yang berdosa aja. Ini orang-orang yang benar dan orang-orang fasik. Kan ini nggak pandang bulu kak. Yahweh, horor, serem. Tuhan yang Mikana serem. Nih, aku baca lagi nih. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari Ya selatan sampai Allah. habis. Ya sekarang semua Jangan. manusia meningkat jumlahnya. Iya aneh ya, malah beda gitu. Iya, dari utara sampai sampai selatan. Waduh. Dan Emang- katanya semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Jadi Yahweh mau bilang gini, mau tahu gue Tuhan, nih pedangku, aku cabut dari sarungnya, akan balik lagi. Gue tuh Tuhan dia akan balik lagi. Gitu ya kak. Jadi pedangnya nggak akan balik lagi, ke sarungnya lo tau nggak nggak akan balik semua? lagi. Gini katanya kan. Betul. Lo tau nggak gue Tuhan nih pedang gue nih nggak pakai sarung. Gitu lah kira-kira ya kayak. Gue Tuhan nih lihat pedang gue, Tuhan kan gue Iya, gitu kali ya. pedang gue udah gue tarik nih dari sarungnya, nggak balik lagi loh. Gue lagi cari sarung. Udah Tuhan lagi cari sarung nih, cari sarung gue. Aduh. Dan engkau anak manusia, mengeranglah. Wah, disuruh mengerang. Disuruh kita ngerang kak. Disuruh mengeranglah, iya. Disuruh. Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang pinggangnya patah. Waduh. Dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Parah kali, takut. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar. Dan semua tangan Kak, menjadi kalau lemah lesu. Kak, tapi untung juga sih cuman disuruh mengerang. Coba kalau disuruh mendesah, bahaya juga. Bentar dulu, ini belum selesai nih. Belum. Masih ada lanjut. Horor nih. Oh, masih banyak. Ya, Aku menjadi gak sabar, menjadi Kak. lemah lesu. Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Waduh, dia menikmati banget orang. Dia Tidak menikmati psikopat ketakutan banget ya orang. kak, psikopat banget gitu loh. Makanya, Kejam banget. sungguh pasti datang dan terjadi demikianlah firman Yahweh. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah, katakanlah begini firman Yahweh, pedang yang sudah diasah dan yang juga sudah digosok. Pedang yang digesek, salah, pedang yang digosok, bukan digesek. Iya, yang udah diasah dan sudah digosok. Kadang-kadang kan lewat tuh depan rumah, asah pisau, ini yang asah pedang, woi. Bang lagi ngapain? Lagi ngasah dek, ngasah apa? Ngasah pedang. Takut. Nih bayangin nih, dia memang hobinya ini asal pedang nih. Diasah nih dia sendiri yang ngomong loh. Diasah untuk menumpahkan darah.
Ya Allah. dan digosok supaya mengkilat seperti petir. Aduh, Kayak saking Zeus aja. tajamnya digosok mengkilat seperti petir. Kayak pedangnya Thor kalau dilempar berpetir jeder gitu. Betul. Takut banget, iya. Terus Kak, Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat Iya. anakku menghina segala macam kayu. Nah, bagi saya ini dia sedang menghina Yesus yang digantung di kayu salib. ya Soal ampun, kayu gitu ini ya. banget sih. Jangan gitu Ya. lah. Masa Yesus dihina sih ya? Nah ini nih, ini ada nih. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya siap sedia digunakan. Pedang diasah dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Wah, dia ngaku pembunuh kan? Kok gitu banget sih, kejam banget sih. Gitu sih, nggak boleh gitu. Ih, jahat tau, Aduh. kejam banget. Ih, aku sebagai wanita yang lemah lembut, yang nggak biasa mendengarkan kekerasan itu, aku jadi kayak gimana gitu. Ih, kok gitu banget sih. Lanjut. Berserulah dan merataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku. Nah, Ih, kok Israel gitu kan? sih, banget. Ya. Ih, jahat banget kan. Betul, ditujukan melawan pemimpin Israel dan umatku Astagfirullahaladzim. sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Ih, takut, kejam. Nih, oke nih ada yang saya lewatin dikit ya karena nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting, agak mengulang. Dan engkau anak manusia bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh. Pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Ini yang nuliskan Yahweh. Iya, weh, kejam Yahweh. banget sih, weh. Ya, weh, kejam banget sih, weh. Nggak gitu kali, weh. Nggak gitu juga kali, weh. Ya ampun, weh. Nah, ini lagi nih. Iya. Makanya Ngeri kayak banget, bagaimana mungkin sih menyembah Tuhan yang kayak gini? Jangan Kak, jangan Bisa-bisa Kak. jadi Takut. Ih. bisa-bisa mati ketakutan nggak? Hah? Bukan cuma mati ketakutan, Kak. yang- Hah? Bergetar Kak seluruh tubuh Kak mendengarkan hal itu. Makanya Ih, itu kan parah kayak iwe. aduh. Ih, ya weh, parah iwe. Jangan gitu weh. Nih, Ya, kan supaya Tuhan hati yang mereka kanan. hancur dan yang jatuh berbahan bertambah-tambah di pintu gerbang mereka. Ya, ini aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Nah, lihat aja sendiri. Ih, Jehong. Aduh, ya kata dia nih gini. weh. Aduh, pedang itu dibuat. Ini dia yang bilang nih. Aduh, pedang itu dibuat untuk menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancing yang di kanan dan di kiri. Kemana saja matamu menetap. Goyang kiri. Ya kan? Tebas kiri, tebas kanan Ih, itu. pedang digoyang Itu kiri, pedangnya goyang Yahweh. kanan, tebas-tebas. Ih, parah kali ya. Ih, Jehong kali lo ya weh. Ih, parah kali lo weh. Masa pedangnya digoyang kiri, goyang kanan, tebas sana, tebas sini. Ih, Itu dia memberikan parah. pengakuan kayak gitu. Ih, Jehong banget. Ih, jahat kali. Ih, parah. Aku tuh nggak kepikiran loh Kak. Aku 7 tahun diskusi aja nggak kepikiran sampai ke sana loh. Pedang digosok ke kanan, gosok ke kiri, tebas. Ih, Iya. kejam banget. Oh, jadi dia yang ngikutin lagu ini ya. Goyang kiri, goyang kanan. Iya. Tapi Kak Rosi ini luar biasa ya. Maksudnya semua penjelasan dia itu alkitabiah loh. Maksudnya tuh rasional juga gitu. Kan ini juga yang menjadi pertanyaan aku dari dulu. Kalian mengatakan Tuhan kalian itu Yesus Maha Kasih, padahal dulu sebelum jadi Yesus dia jahat banget loh. Anak kecil hanya cuman teriak, botak lainnya lah botak, langsung dihajar sama Yahweh. Weh. Ih, parah weh. Parah banget. Iya. Bukan Tuhan itu. Itu Iya, Tuhan gadungan. anak suling Mesir dihabisi satu persatu. Ih, parah kali Yahweh. Ih, parah kali weh. Jadi Itu aku tuh Tuhan kayak gadungan, Kak. ih, jahat Tuhan gadungan. banget, jehong banget, parah kali. Ya ampun, nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan itu maha pengasih. Nggak mungkin Tuhan sengaja. Ih, betul, Tuhan itu maha Kak Iva, betul pengasih. sekali. Masa Tuhan kayak itu maha gitu pengasih. sih? Ih, beda Betul. kali lah. Ih, beda kali sama Yesus loh. Yesus itu kan jangankan untuk membun-bun, dibun-bun aja dia rela untuk menyelamatkan orang Kristen. Tiba-tiba Benar. Yahweh ngebun-bun orang. Ih, jahat kali weh. Ini Tuhannya Mikana, iparai Mikanai. Tuhannya aja kayak gitu, apalagi Mikana coba.
Para Mikana. Aduh Kak Rosi berdebar-debar. Ada lagi nggak Kak Rosi ayat-ayat yang kayak gitu yang bikin kita tuh kayak mind blowing gitu, ada nggak Kak? Hari ini aku tuh lagi betul-betul menikmati banget cerita Kak Rosi, soalnya aku nggak nyangka juga Kak Rosi bisa berani banget ya gitu bilang Yahweh itu iblis. Ternyata alasannya tepat juga teman-teman ya, ada datanya ya. Para Mikana, Tuhannya jahat. Ada Yeremia 51 ayat 19. Coba Kak. Ini seru banget ya. Ya. Banyak sebenarnya Kak, sebenarnya banyak, cuman yang ini banyak. aja yang kalau 3 ada cukup Iya. ya kan dikatakan Alkitab Cukup. 2-3 kesaksian Cukup perkara 3. sah. Cukup 3 aja. Iya, 3 aja, gak usah banyak-banyak. Para kali Yahweh, para pedangnya digesek-gesek. Ya kan dia membunuh Yesus, Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Zakaria 13 ayat 7. Pantesan Jehong. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Kau ingin melakukan perbuatan iblis, Jehong ya. Yesus nggak ngapa-ngapain di bun-bun, jahat. Coba Nih ya, coba saya kalau baca ada di ya, pengadilan Yeremia itu jadi 51. pembunuh berencana gitu. Ya silakan. Yeremia 51 ayat 19 sampai 22 di sini. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Yahweh semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Jadi memang Waduh, Israel palu ini, godam. ya, kamu dijadikan mesin pembunuh di tangan Yahweh. Takut banget. Mesin pembunuh, ya. Jadi bangsa Israel dipakai sebagai mesin pembunuh, membunuh bangsa-bangsa lain. Setelah itu Yahweh pun juga akan memusnahkan Israel. Jahat banget. Dia pakai tangannya orang Israel, terus Israelnya dihajar. Jahat banget Yahweh. Jahat banget Ini kalau kita kan misalnya nyawa pembunuh bayaran itu kita suruh membunuh seseorang, terus setelah orang itu dibunuh, pembunuh bayarannya kita habisin. itu kita bunuh. Jehong banget, kejam banget Itu Yahweh begitu Yahweh. jahat banget deh. Ini kalau dibikinin filmnya nih bakalan mengerikan loh takut banget takut Iya, banget. dia udah waktunya nih kebenaran tentang Yahweh, biar teman-teman Iya, orang-orang Kristen benar. melek ya, kalian tuh menyembah Yahweh politheis. Tuhan Jijik yang saya karena menyandingkan Yahweh dengan Yesus, saya jijik banget. Jijik banget Kak ya, jijik banget. Iyalah Yesus mah baik. Yesus itu jangankan membun-bun, orang sakit aja diobatin, orang kusta aja diobatin. Gimana dia Makanya. membun-bun? Dia memperpanjang umur orang mati aja dia bangkitin. Ini Yahweh ngebun-bun orang hidup dimatiin. Yahweh parah ini. Yahweh parah ini. Itu membuat orang mati. Kalau Yesus kan keahliannya membuat aja orang hidup. Orang mati dihidupin. Nah Yahweh orang hidup dimatiin. Parah Tolak belakang kan? Parah. Parah banget jahat banget. Jehong. Nih, oke, aku lanjutin ya. Ya, dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Aduh, ya. Engkau aku menghancurkan kuda-kuda dan pengendaranya, dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya, dengan engkau aku menghancurkan laki-laki dan perempuan, dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dia nggak pandang bulu, tua muda, besar, nggak pandang laki, bulu. perempuan. Hajar. Anak kecil juga. Hajar. Jahat nggak boleh gitu jahat banget jahat jahat Engkau jahat banget aku menghancurkan orang tua. Waduh, lansia aja nggak ada lansia Yesus aja loh ya, jangan lansia. Orang yang masih si Lazarus itu nggak lansia dihidupin loh, apalagi lansia loh. Iya, jangan ya, gitu gini aja kita aja di zaman modern gini kan, kalau lansia kita utamakan dapat bangku kita duluan, utamakan ya kita Iya. kalau kita lagi lihat dia jalan kita tuntut. Betul. Ini mau dibun-bun parah kali jahat. Makanya ini moralnya itu tuh moralnya tuh moral jongkok. ada moralnya kejam banget ya ampun. Sama yang tua aja nggak ada Nggak sopan, nggak ada basisnya. akhlak, nggak ada adab sama orang tua nih Yahweh nih parah. Betul. Nih, dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah, maksudnya perempuan muda, laki-laki muda, Anak muda. anak ya. Apa salah anak-anak mereka? Coba kecil. mereka kan harapan bangsa kok dibun-bun dasar parah Betul, nggak pandang bulu, nggak habisi. pandang bulu.
Ih parah ini Yahweh ini loh. Ih jahong. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, kambing-kambingnya juga ikutan Kambing dibunuh. ngapain Iya, dibunuh gembala coba? dengan domba-dombanya. Ih rugi Satu banget tuh kalau paket, satu seandainya paket. kambingnya itu beranak kan bisa untung, orang ini dibun-bun. Ih jahong weh. Ih, jahat banget nih weh nih. Jahat Nih, banget nih. nggak hanya itu, kaum tani juga jadi korban, kaum tani. Ya Nih, ampun, kaum dengan tani. engkau aku menghancurkan petani dan lembut Astagfirullahalazim, itu ngapain sih kok kayak gitu? Petani salah apa coba? Kita kalau Makanya. petani dihabisin kita nggak makan karena yang nanam padi kan Betul. petani weh. Mana sih weh? Padahal- Ya ampun. Padahal kayak ini si Yahweh nuntut apa? Dia juga minta persembahan berupa apa? Ih, Gandum. jangan minta gandum tapi petani dibun-bun. Ih jahat parah. Ih parah, inauzubillah min zalik weh. Udahlah minta gandum, penanam gandum malah dibun-bun. Ih parah. Nih, dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Nah, dengan semua catatan tadi, Kak Rifa, kalau orang Kristen masih mau menyembah Yahweh itu saya nggak tahu lagi. Itu mungkin perlu ini ya. Udah ada Perlu- konslet di sini nih. Udah konslet parah, masa kayak gitu disembah petani, kambing domba nggak ngapa-ngapain di apaan Betul. sih weh, jangan gitu weh. Ini Tuhannya Mikana nih parah banget ya kak. Takutnya gini loh kak, kan Tuhannya aja kayak gitu. Nanti seandainya kejahatan-kejahatan malah dia benarkan karena Tuhan saya begitu katanya, kan parah kan kak, takut kan kita kan kak. Iya, benar. Kan mereka mereka udah bilang Yesus itu guru. Jangan-jangan gini nggak kak? Coba aku tanya deh. Menurut kakak ada nggak sih kaitannya penyembah Yahweh ini dengan perilaku umat Katolik waktu inkuisisi orang-orang Katarian? Menurut kakak ada kaitannya nggak sih? Kan mereka tuh ngebakar-bakar orang tuh, kayak dibakar, dipancung, di tali, di gitu kan, serem banget kan? Apa jangan-jangan karena mereka bukan nyembah Yesus ya, mereka tuh nyembah Yahweh kali ya? Iya, kan namanya spirit iblis bisa pindah. Iya kan, nggak mungkin Yesus kan yang mengurapi mereka, pasti iblis dong. Iya, betul. Tapi Karena kan gini, Yesus itu kan orang baik gitu loh. Yesus itu kan Betul. Yesus itu kalau cuma marah itu marah kalau tidak memuliakan Bapa yang di surga gitu. Betul. Tapi kalau ini kan petani nggak salah apa-apa, hewan ternak betul, kejam kaum tani banget dimusnahkan. gitu. Waduh, padahal kalau kita kan gini, hidup kaum petani. Hidup kaum Kan? petani, kita belain kaum petani walaupun petani nggak pernah maju, ya kan petani nggak pernah maju kan nggak, ya kan Kak? Soalnya mereka kalau nanam sawah kan Harusnya kalau maju didukung ya, keinjek. petani ya. Ya kalau petani nanam sawah itu kan nggak bisa maju, mereka kan nggak bisa maju karena kalau maju keinjek sawahnya gitu kan Kak. Ada dua Kak kaum di dunia ini yang nggak akan pernah maju Kak. Satu petani, kedua yang mancing. Orang mancing nggak akan pernah maju. Kalau maju tenggelam nggak masuk kolam ya kan. Ih Benar-benar. parah ya Yahweh ya. Tapi Mikana betah ya nyembah Yahweh ya, jahat banget, parah banget, parah, kalian mah penyembah Karena Yahweh. ditipu dia. Oh ketipu, gampang banget mereka nih ketipunya, pinter dong kayak Kak Rosi. Tengok dong Kak Rosi ini gak gampang ketipu karena dia, Kak Rosi ini punya standar moral yang tinggi, makanya dia tuh kayak nggak kalau Tuhan ngebun-bun petani, dia minta gandum nih, aneh banget nih, udahlah minta gandum, ngebun-bun petani, lu maunya apa we kan gitu kan nanti kan, punya apa we gitu kan, orang dia Iya kan, dia itu memangnya kan Yahweh bilang lemak dan darah adalah makananku, bilang darah kayak molok darah, iya. darah Iya, dia sejenis darah. Iya Allah, astagfirullahaladzim, darah Emang dia sejenis makanannya molok? Dracula, darah. Kak di mana Kak darah makananku Kak? Tertulisnya. Iya, memang. Ada di mana tuh? Tertulis di Bilangan Bible. 28. Bilangan 28. Aku catat Kak ayatnya Kak buat nyerang Tritunggal Kak. Di mana Kak? Bilangan 28. Bilangan 28. Ayo lo Tritunggal, aku dapat ide dari Kak Rosi lo. Bilangan 28. 28. Darah makan. Ayat berapa Kak? Ayat 2 dan seterusnya. Tapi bacanya dari pertama, nggak apa-apa. Oke. Yahweh berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban Ya kan? api-apian. Benar. Parah, takut.
berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Yahweh, 2 ekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kaulah pada kejam. Jadi dia gini Kak Rifa. Lagi Dia nyawa apa? ini aneh ya. Breakfast Kalau dan dia- dinner. Dia breakfast dan dinner loh, 2 kali loh. Parah padahal loh domba Ya itu kan? kan makanan Breakfast manusia. dan dinner. Padahal Padahal banyak nih. orang ya rakyat Kak Rifa kelaparan nggak makan. Kelaparan. Tapi dia minta 2 Gimana kali makannya loh. sendiri. Dinner lagi. Parah yang breakfast sama dinner. Katakanlah orang pada kelaparan dia makan sendiri. Parah. Oh, ada lagi nih Kak Rifa nih. Dia meracik menunya apa? Jadi daging yang dibakar, dia doyan sate kan. Dagingnya enak. Suka ya sate kan? ya. Sate dia. Kayak kuntilanak. Sate bokir 1000 tusuk. Parah Yahweh kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak di film bokir. Sate bokir. Sate 1000 parah bokir. Sorry. Parah Yahweh kayak film Suzana minta sate. Parah kejam banget weh. Jangan gitu kali weh. Kan hewan ternak kan makanan manusia weh. Kenapa harus dimakan sendiri weh, bagi-bagi weh. Parah weh. Orang pada kelaparan weh. Iya, dia 2 kali loh. 2 kali Breakfast makan dan kita. dinner. Orang aja makan sekali aja nggak bisa weh. Kamu makannya 2 kali weh. Parah Banyak weh. orang kelaparan. Parah. Yesus menurunkan roti dari langit, kamu ngambilin makanan orang weh. Parah weh. Yesus dong, keren Yesus. Nurunin roti dari langit, 1000 orang dikasih makan. Yahweh ngambilin makanan orang 2 kali loh. Nggak pernah dia ngasih makan, yang ngasih makan Tuhan itu. Parah banget. Parah ini. Nih, Kejam. ini yang unik nih Kak Rifa nih. Dia ternyata gini ya. Saya mau makan itu kan daging bakaran ya yang di sate. Terus apa? Pakai anggur. Wah. Pakai anggur. Enggak, nanti baca ayat aja. Terus pakai apa lagi Kak? Oh, ya pakai anggur. Pakai kayak roti India tuh yang apa namanya? Roti canai itu. Makan pakai pengen tepung. enak. Parah Jadi banget. makannya daging, anggur dan roti canai. Ribet tahu bikin cane, ngerepotin Yahweh ya Allah. Baca aja Kak Rifa, bacanya lanjutnya pasti dapat Iya ya. gitu tuh. Iya. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus aku skip. Domba yang satu haruslah kaulah pada waktu pagi. Breakfast waktu pagi. Tuh, breakfast itu. Domba yang lain haruslah kau pada waktu senja. Dinner senja. Juga 1/10 eva tepung. Minta roti cane. Iya, betul. Dengan serempatin minyak tumbuk, pakai minyak tumbuk lagi ya Iya, ampun yang repot. terbaik lagi. Waduh. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai. Di atas gunung lagi bikinnya repot banget orang-orang. Ya ampun ribet. Dia satu korban api dan korban curahnya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minumannya. Minta minum mabok lagi ya ampun. Anggur itu. Makanya pakai anggur. Mungkin parah kalau ada banget. waktu itu ada anggur Prancis, dia maunya anggur Prancis kali Kak. Dia mungkin kalau dia misalkannya tahu ya anggur semakin lama semakin ini pasti dia minta anggur tua tuh ya ampun parah kali weh. Betul, anggur Prancis. Kayak kolonial yang gitu kan. long wine yang waktunya tuh panjang masaknya yang makin lama Betul. makin diginiin makin parah weh. Iya, parah banget tahu. Minta roti cane, minta domba, dimasak di atas gunung lagi ribet, orang kan nyusahin tuh. Memang nyusahin orang, bandingkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta Adam. Yesus itu nurunin roti, gampangin orang, rotinya tinggal ditangkapin, orang dari mana aja bisa dapat. Ini malah suruh minta makan breakfast sama dinner di Sinai lagi bikinnya, kan repot orang. Jehong, Tuhannya Mikana Jehong ya. Mikana dasar penyembah Sibilis, pantasan Mikana itu munafik, nggak kayak Kak Rosi. Kalau Kak Rosi ini moralnya tinggi, kalau Mikana munafik banget Kak. Aku nggak suka debat-debat lintas agama, malah menghina Islam. Beda sama Kak Rosi.
Kak Rosi ini sejak dia hadir teman-teman, aku belum pernah dengar dia ngehujat agama Islam loh. Artinya tuh memang dia tuh menghargai keputusan orang lain, dia nggak ngebidatin orang, tapi dia dibidat. Kalau Mikana semua bidat hantu belau katanya. Ih Mikana parah ih. Mikana parah. Lihat dong Kak Rosi orangnya Kak Rosi itu humble ya, dia nggak mau dandan berlebihan, makanya dia tutup wajahnya. Tapi kalau Mikana udahlah pakai bulu mata anti badai, ditebal-tebelin kayak Agatha Ija. Ih memang penyembah iblis itu kadang berlebihan ya. Parah. Kalau Kak Rosi itu dia malah tidak mengedepankan tampang, dia malah tutup wajahnya ya, karena takut menjadi syubhat dan fitnah. Ini Kak Rosi ini tawadu, humble orangnya. Kalau Agatha hidungnya di filler, di bibirnya di filler, minta duit memadukan modal. Aduh, Kak Rifa sebut-sebut nama nanti orangnya tersinggung loh, Kak. Enggak apa-apa kan, mereka penyembah Yahweh, penyembah Sibilis. Kan mereka biar sadar Kak Rosi. Contoh lah Kak Rosi ini sederhana, tidak mengedepankan kecantikan, karena yang difokuskan itu adalah narasi. Ini enggak, Agatha nggak bibir udahlah di filler, miring pula lagi Kak, udah minta duit sama paduka udah lagi. Mikana Kak udahlah pakai bulu mata anti badai Kak, tapi nyembahnya Yahweh. Parah. Lihat dong Kak Rosi nih. Kak Rosi ini coba kalian perhatikan deh, ada nggak Kak Rosi ini bajunya daster tuh? Tinggal lihat tuh, ada nggak orang yang apa namanya, kalau dia bukan ingin cari pamer, cari ini, pasti dia pakai baju cantik kayak Agatha tuh, dadanya banyak kelihatan tuh Agatha tuh. Mikana tuh sengaja bikinin ketutup tapi kayak eksklusifkan diri itu. Kalau Kak Rosi santai, humble, bahkan dia tutup wajahnya. Kenapa? Dia ya mungkin niatnya bukan untuk mempamerkan wajah. Kalau Mikana udahlah pakai bulu mata anti badai sepanjang ini. Ditebelin lipstiknya gitu loh. Ini kan bisa kita lihat dari buah perbuatannya gitu loh. Lihat dari buah perbuatannya. Udahlah berlebihan, ternyata nyembahnya Yahweh. Parah lu weh. Tapi kalau Kak Rosi ini kan teman-teman, kalau kita lihat kan tidak ada niat untuk tampilan berlebihan ya, nggak ada kayak pakai filter dicantik-cantikin. Kayak saya banget, orangnya sederhana banget gitu. Kalau saya memang, bahkan saya masih pakai alis, kalau Kak Rosi enggak, dia malah tutupin wajah. Bahkan Islami sekali Kak Rosi ini ya, bercadar. Iya weh, ini memang parah ini. Emang Mikana, belajarlah Mikana. Kalau kamu itu misalnya, Mikana itu disombongkan dengan ilmu Kak, mentang-mentang dia udah pernah jadi sarjana, jadi sombong gitu Kak. Merasa dia tuh kayak, pokoknya Mikana itu berapa kali ngibidatin orang Kak. Dia tuh menghakimi orang banyak banget loh. Kalau sih nggak pernah ngehakimin orang, aku lihat tuh nggak pernah kayak kamu bidat, kamu nggak pernah. Cuman bahkan kalau sih nggak sebutin nama, Mikana parah, parah lah Agatha nyerang, parah lah mereka nih penyembah Yahweh ini. Iya, ini luar biasa ya, tepuk tangan buat Kak Rosi. Kak ini Kak Rifa ya, bagi saya kan Tuhan bilang di Kejadian 9 ayat 5, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan. Sesudah air bah ya, peristiwa air bah itu zaman Nuh. Karena manusia itu katanya diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi saya melihat manusia itu gambar Tuhan. Aduh, makanya Kak Rosi sangat menghargai. Ya, jadi kalau Kak Rosi ini tinggi moralnya sama manusia, karena dia menganggap manusia itu gambaran Tuhan yang tidak boleh teraniaya, hina, nista. Betul. Beda sama penyembah Yahweh, orang ada pedangnya digesek-gesek ke depan belakang. Parah parah weh. Kalau Kak Rosi ini dia melihat manusia itu interpretasi Tuhan, maka dia punya moral yang tinggi. Nggak boleh manusia jangan dihina, karena itu kan gambaran Tuhan. Kalau penyembah Yahweh, manusia gesek sana gesek sini boleh. Ya, gambar itu maksudnya apa? Iya. Ya, gambar itu maksudnya apa? Bahwa manusia itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tuhan pun juga gitu, punya pikiran, perasaan dan kehendak. Iya, jadi mulia gitu ya Kak ya. Manusia itu mulia, dimuliakan Tuhan. Jangan dihina, jangan dibun-bun. Giliran manusia manapun, ya itu gambar Tuhan. Agama apapun, bangsa manapun, saya Masya Allah, tepuk tangan, keren banget. Saya nggak membedakan orang, dan saya nggak mau ngata-ngatain manusia. Makanya Kak Rosi ini ininya lebih tinggi ya, moralitanya lebih tinggi, karena dia itu meninggikan manusia gitu. Inilah, ini enggak, Mikana bidat penyembah iblis, parah Ya keren banget. Ya gitulah Kak Rosi ya, namanya juga hidup ya Kak Rosi. Yang penting tugas kita itu hanya menyampaikan. Kak Rosi itu kan tugasnya menyampaikan. Saya juga, saya tidak boleh ngejustifikasi orang, karena saya ini kan hamba Tuhan. Sama seperti Kak Rosi, kita nggak boleh menghakimi. Ini kalau nggak Mikana Kak bidat sana bidat sini parah, penyembah Yahweh ini parah. Maka
yang Kita menghina tuh nggak boleh agama saya itu. membedakan orang, nggak boleh, Iya, nggak boleh. dan Apapun parahnya, perbedaan Kak. kita ya, apapun perbedaan kita, sebenarnya nggak boleh membedakan orang. Tapi kalau Yang kita parah itu, menyatakan Kak. kebenaran, boleh. Aku kalau ada Kak Ros itu aku nggak ngerasa terintimidasi, nggak perlu khawatir Kak tahu pengunjung. Tapi kalau Kristen penyembah Yahweh Kak, aku tuh tersakiti banget. Mereka menghina Nabi aku, menghujat Tuhan aku. Dasar penyembah Yahweh. Iya, manusia itu kan sekali lagi gambar Tuhan, siapapun dia adanya. Kalau saya sih prinsip gitu ya. Iya, manusia itu Parah harus itu. dikasihi. Para penyembah Yahweh, parah ini. Itu luar biasa Makanya ya, banget. itulah alasan itu kenapa saya bilang nggak semua Alkitab itu isinya firman Tuhan. Kan udah saya kasih buktinya ya kan? Ya. Gitu. Oh ya, lanjut nih Kak Rosi, karena kita dari tadi ini sudah mendengarkan narasi Kak Rosi yang cukup alkitabiah ya, karena memang dia bawa narasi dan dia menggunakan rasional berpikir. Artinya apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Yahweh itu tidak naluriah, tidak sesuai dengan naluri kita yang sangat mencintai manusia. Kita kucing aja dan kucing aja kita kucing aja tersakiti, kita sakit hati loh. Ini hewan ternak nggak salah apa-apa. Makanya. Dasar para Yahweh ini ya. Oke lah kalau gitu Kak Rosi, ini nih bagian yang cukup penting nih. Gimana menurut Kak Rosi nanti kalau Kak Rosi itu dikatakan bidat, apa sih yang bisa Kak Rosi sampaikan kepada orang-orang Kristen penyembah Yahweh ini? Silakan. Ya, kalian sadarlah ya. Kalian tuh udah ditipu iblis. Itu sekali lagi bilang ya, iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dari Habel, nama Habel disebut ya. Di Matius 23 ayat 34, di nama Habel, terus sampai nabi yang terakhir ya, sebelum Yesus datang kan namanya Zakaria. Iya, jadi katanya bangsa Israel ini menanggung hutang darah. Ih, parah banget ya ampun. Iya, Yesus yang bilang loh, bukan saya. Yesus bilang bangsa Israel ini menanggung hutang darah. Makanya Yesus bilang iblis saya menjadi bapakmu kan di Yohanes 8 ayat 4. Jadi kalau dengan segudang data begini kalian masih berpikir Yahweh itu Tuhan, ya gimana lagi kalian? Ih, parah banget memang. Dia mau gimana lagi ya Kak ya, tanggung jawab dan tugas Iya. Kakak udah. Yang penting Kakak sudah menyampaikan tanggung jawab Kakak ya kan Kak. Betul, Tugas saya Kakak sudah Kakak menyampaikan ya. Terlepas Menyampaikan. mereka menolak atau tidak ya kan, kita kan sama kayak saya lah, kita tidak memaksakan. Karena kan kita cuma menyampaikan ya kembali ke pilihan mereka. Kalau mereka ngotot nyembah Yahweh ya udah, tapi kita hati-hati aja Kak sama Iya. penyembah Yahweh. Takutnya Kak kan katanya yang perawat di bilangan 31 katanya perawan-perawan ambil bagimu katanya, bagi itu 3 katanya. ada Tapi pelacuran bakti di bait suci. Gimana itu? Maksudnya gimana itu Kak? Itu emang Persundaran bakti. ada. Coba Kak, gimana itu Kak persundaran bakti? Udahlah, itu di Raja-Raja ada. Nanti ya, nanti kita bahas ya Kak. Ih, serem Kak. Mau dong Kak. Maksudnya mau dengar gitu lah Kak. Masa persundaran jadi bakti itu gimana ya? Parah banget ini. Seperti itu memang ya. Jadi kan mungkin kalau ada ayat-ayat yang kayaknya agak porno, sebenarnya itu mengarah ke situ. Iya, Ya, udah pelacuran porno bakti ini. itu, terus keberadaan para ini. Takut Kak, aku takut ketemu Yahweh Kak, aku takut dianuin Kak, soalnya kan aku takut. Iya. Ini yang Mikana nih ya, ngatain Tuhan Yesus itu kuda kan, terus apa ngatain Kurang ada ajar Mikana emang parah Iya. sih Mikana ini emang parah. Emang nggak ada adab ya. Soalnya dia penyembah Yahweh sih, makanya nggak ada adab Mikana. Makanya ya Mikana ini menghormati Yesus sebagai manusia aja tidak dibilang kuda. tidak dibilang kuda, emang kurang ajar. Yang Gimana coba nih? Berarti kan Parah. derajatnya bukan manusia kalau dibilang kuda ya enggak? Ih, masa disetarain sama hewan? Parah nih. Makanya. Parah nih. Memang parah. Aduh, makanya saya pikir Tobat ini ya Mikana. ajaran Yahweh ini memang benar-benar harus Mempengaruhi banget ya Kak ya. diberantas ya. Karena Diberantas dia- Kakak, aku dukung Kakak deh ngeberantas penyembah Yahweh Kak. Wah, Ya, kita karena kena dia pembatasan Kak. Kita kena gara-gara kita bilang berantas, kita kena pembatasan Kak. Ya kalau manusia gitu loh ya, dihargai Iya. manusia, jangan dibilang kuda. Iya, pernah dibilang begitu. Iya, oleh mereka ya saya dengar sendiri kok. Banyak yang dengar itu kuda katanya. La ilaha illallah. Malah ada yang bilang
kalau di Talmud mereka, Talmud Babilonian itu dibilang ya anak Aram jada lah. Ya, Nabi pun tidak, bayangin. Beda banget lah, kami aja manusia Islam yang nggak pernah, kami aja Islam yang tidak mempercayai dia sebagai Tuhan aja menganggap dia Nabi yang dimuliakan Allah. Ini parah ini. Makanya Yahweh menempatkan dia sebagai apa? Kuda lah, kadang-kadang anjing lah. Aduh, udah deh. Kakak, emang jahat banget Mikana emang ini. Mikana ini emang harus bertobat ini. Emang lama-lama Mikana ini gara-gara nyembah Yahweh jadi berubah karakternya. Gini, parah. ya maaf ya, kalau pengajaran Israel Talmud Babilonian itu ya, itu nganggap orang lain di luar mereka ya, di luar Israel, anjing. Punarion. Iya kak, parah kak. Semua. Jadi ya saya anjing, kayu ini Ya, aku anjing juga semua, Kak. jahat parah gitu. Parah ini. Aduh, makanya saya ngerti siapa Yahweh ini ya karakternya. Makanya saya bingung kalau orang menyembah dia tuh, saya bingung banget. Emang bingung, saya juga bingung kenapa sih nyembah Yahweh kalian weh. Ya kalau mungkin ya menyembah Yesus bagaimana, tapi kan dia nggak ada catatan kriminal. Iya bener juga sih, Yesus kan orang bener. Iya, nggak ada catatan kriminal. Kalau Yahweh catatan kriminal, parah banget, catatan kriminalnya mah bertumpuk. Hai, banyak banget Karima. Makanya saya baca perjanjian lama ini karena kaget saya. Itu awal-awal. Kak, saya dulu ya kak ya. Nih ya, saking saya dulu ya kak waktu baca perjanjian lama ya kak ya. Saya tuh kan orangnya polos gitu kan kak, agak pemalu, polos gitu, nggak gara-gara baca perjanjian lama saya baru tahu kak ukuran kelaminnya orang Asyur tuh segede keledai, saya baru tahu di situ. Serius kak, beneran kak, saya jadi penasaran, keledai, emang segede apa keledai? Saya lihat doang searching di Google, gokil, orang Mesir kayak punya keledai, kata Yahweh bilang gitu. Saya kaget, ini apaan sih Yahweh kok bahas ginian gitu kan. Jadi saya nggak percaya kalau itu Tuhan yang benar gitu. Nauzubillah min dzalik sih kak. Mudah-mudahan teman-teman kita yang menonton ini mengerti bahwa niat kita bukan ngerendahin Tuhan mereka, tidak, tapi membukakan fakta bahwa Yahweh yang digambarkan dalam Bible itu sangatlah mengerikan dan nggak masuk akal gitu ya. Seperti itu, tepuk tangan. Betul. Dan saya yang prihatinnya gini, orang Kristen kok nyembah Yahweh gitu loh. Yang perihnya gitu, dan orang-orang Kristen ini saya lihat semakin banyak yang ikut Mikana, makanya saya turun tangan. Mikana nih bahaya. Mikana kan orangnya suka menghakimi, makanya karena dia nyembah Yahweh sih. Sama lah dengan Tuhannya, suka menghakimi orang lain. Sementara Yesus datang bukan ya pedangnya aja kiri kanan tadi kan. Iya, pedangnya digesek-gesek kanan kiri, atas bawah, depan belakang, parah. Gitu memang Kak, gini Kak, akun kita kan gara-gara ngebahas Yahweh kan, TikTok aja nggak sudi kita ngebahas Yahweh, kita kena pembatasan Kak. Pembatasan ini kita tidak akan naik lagi penontonnya, jadi kita harus ganti akun. Aku mau ganti, aku coba dulu live dulu di akun lain ya. Tapi Kak Rosi terima kasih banyak. Aku minta maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Kaster pedang apa? Pedang berbulu ya. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Rifa ya. Sama-sama Kakak ya. Sama-sama Kakak Kak Rosi, sehat-sehat Kak Rosi ya. Teman-teman kita coba tutup untuk kita ganti ke akun lain ya teman-teman ya, yang di YouTube ya. Aku ganti pakai akun lain. Aku coba tes aja dulu ya. Aku coba tes akun lain masih bisa dipakai enggak? Parah weh, jangan gitu lah weh. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau sini masuk akal sih. Coba kita ganti dulu ya. Coba kita ganti dulu. Kita ganti akun dulu ya, karena ini pembatasan. Itu yang membunuh Yesus. Iya, oke. Yang membunuh Yesus itu mereka melakukan ajaran kasih atau tidak? Lah, mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus tidak? Mereka mengenal Tuhan Yesus tidak? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Iya, yang saya tanya perbuatan baik atau tidak membunuh Yesus itu? Lah, dia mengikuti ajaran siapa? Bukan saya tanya dia. Ya, yang saya tanyakan ketika membunuh itu begini, Ca. Ketika membunuh itu ajaran baik atau tidak? Lia, saya tanya mereka itu mengikuti ajaran siapa? Kalau saya tidak tanya itu masalahnya. Entah mereka mau ikut ajaran siapa, saya tidak tahu. Yang penting ketika melakukan pembunuhan itu perbuatan baik apa tidak? Tidak baik, perbuatan tidak baik. Kalau ada orang yang mendukung perbuatan tidak baik itu, berarti orang itu baik atau tidak baik? Yang mendukung siapa? Iya, saya tanya dulu, kalau ada orang yang mendukung perbuatan mereka itu baik atau tidak baik?
Oke, kita kembali lagi. Saya pertanyakan di Tidak, sini. saya tanya dulu, jawab dulu. Orang yang begini, Cak. Orang yang mendukung orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus itu perbuatan baik atau tidak baik? Yang mendukung orang Yahudi itu siapa? Saya tanya. Sabar, saya tanya dulu. Iya, itu perbuatan baik atau tidak baik? Nggak bisa dong loading. Dia nggak mau jujur. Lanjut Kang Nandar. Dia nggak mau jujur Kang Nandar. Kecuali gini. Dia nggak mau jujur. Kecuali kalau misalkan kamu mengatakan gini, di situ pengikut Yesus itu berbicara tentang pengikut Yesus. Pengikut Yesus membunuh Tuhan Yesus. Itu perbuatan baik atau tidak? Nah, itu saya bisa Iya, jawab. taruhlah mereka ini bukan pengikut Yesus. Nah. Makasih Bang Luki. Sejak kemarin kesiran. Taruhlah mereka ini bukan pengikut Yesus. Tetapi ketika ada orang yang mendukung mereka untuk membunuh Yesus, itu perbuatan baik atau tidak baik? Yang mendukungnya siapa? Kita harus Iya, cari tahu. kita tanya dulu, entah siapa Nggak saja, bisa. nanti kita buktikan siapa orangnya. Ya Siapa udah, orangnya yang mendukung dulu pembunuhan aja, itu kita terjadi. bisa tahu. Iya, bukan kita mendukung supaya nanti kita mendukung bahwa perbuatan itu siapa yang mengikuti, ya. Enggak. Nah, saya tanya sama Ica. Aja, bisa kan gini loh, Ding. Kamu beritahukan saya supaya saya tahu. Nah, supaya saya bisa tahu dari pernyataan kamu yang menyatakan bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus itu mendukung. Tidak, Ica, bukan kita berbicara bukan konteks dalam murid-murid Yesus yang saya tanya. Tadi kan sudah dapat nih, orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang jahat, perbuatan tidak baik. Kalau ada orang yang mendukung orang-orang yang membunuh Yesus ini, berarti orang yang mendukung itu orang baik apa orang jahat? Kita lihat konteksnya dulu, loading, ngadi-ngadi. Hah? Ya nggak bisa lah, ngaco lu. Yang mendukung orang untuk membunuh Yesus, misalnya saya, Bang Gajali, Kang Nandar, kita mendukung orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Kita bertiga orang baik atau tidak baik karena mendukung perbuatan itu? Oke, saya ambil konteksnya kamu ya, bukan Iya, konteks saya konteksnya. Ustadz Gajali sama Kang Yonatan Nandar. Kalau Tidak kita masalah. bertiga ini kita bertiga mendukung orang Yahudi untuk membunuh Yesus, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Oke, kalau kamu meminta konteks di dalam keinginan kamu bahwa apakah kamu dan Bang Gozali dan Bang Yonandar itu mendukung ya, itu perbuatan salah. Karena Oke, apa? perbuatan salah. Siap. Sabar, Oke. sabar. Kenapa saya katakan perbuatan salah ya? Karena kalau kita berbicara tentang dukungan apa nih, dalam hal apa nih gitu. Kita harus jawab Dalam hal membunuh Yesus. konteksnya. Dalam hal membunuh Yesus. Dalam hal yaudah, karena kalau misalkan dalam hal membunuh Yesus, nah kalau kita lihat konteksnya, kalian bertiga kalian kan tidak mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, jadi kalian mendukung gitu loh. Jadi salah kan? Oke, salah ya. Ingat tadi Ustadz Gajali, Kang Nandar, kalau kita bertiga mengikuti orang yang untuk membunuh Yesus, berarti kita bertiga orang jahat. Nah, di sini poinnya. Datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Ica mau ikut? Ica mau ikut sama kita bertiga kalau kita mengatakan Yesus tidak dibunuh dan tidak disalibkan? Atau Ica mau dia dibunuh? Yesus tetap disalibkan. Lanjutkan, lanjut. Silakan, lanjutkan, lanjut. Kang Nandar lanjut. Ustadz Gajali. Nggak masalah, karena izin masuk. karena di sini bicara konteks. Iya, masuk. apa. Bentar, saya izin masuk sebentar ya. Setelah ini izin mau turun. Soalnya udah agak malam. Ini Kaja. Tadi seputar ini ya, saya tuh masih gregetan ya ketika Kaca bilang bahwasanya tadi sih sempat menyinggung agama kasih. Bahwasanya bagaimana dikatakan Islam itu agama kasih sedangkan ajarannya mengajarkan peperangan. Oke, ini saya sedikit bahas ini ya. Kaca, pertama, saya itu Islam dari lahir. Saya Islam tidak mengikuti doktrin. Saya Islam memang karena menemukan kebenaran ada dalam agama Islam. Kedua, jadi saya menyebutkan agama Islam itu sebagai agama rasionalis. Nggak ada satu agama yang lebih rasional daripada agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyinggung tentang agama tentang agama kasih.
Islam itulah justru yang agama kasih. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sebagai sumber pertama, tadi sesuai pengakuan Kak Cai, Al-Quran itu adalah sumber pertama, itu menyebutkan tentang kasih pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian, loh, tapi kalau agama Islam sebagai agama kasih, kenapa di dalam Islam mengajarkan peperangan? Coba datangkan kepada saya satu ayat saja atau satu hadis saja yang menyerukan peperangan tanpa didahului sebab. Ingat, yang menyerukan peperangan tanpa didahului sebab. Kalau ada di dalam agama Islam, Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala menyerukan umat Islam untuk memerangi orang kafir tanpa ada sebab, saya lepas Islam. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tidak ada satupun, saya sudah mengkaji itu, saya sudah pernah berdiskusi tentang itu, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menyerukan peperangan kepada orang kafir, kepada orang non-muslim, kecuali difa'an aniddin atau difa'an anin nafsi, membela agama atau membela jiwa. Makanya semisal ayat yang sering dikutip di dalam Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Atau dalam ayat lain, wa qatilul musyrikina haitsu kaffah, perangilah orang kafir dengan secara keseluruhan. Apakah di situ perintah untuk melakukan pembunuhan kepada mereka? Enggak. Ternyata di situ Allah menggunakan sigot qatala yuqatilu. Artinya apa? Qatala yuqatilu artinya berperang, bukan melakukan peperangan. Berperang itu apa bedanya berperang dengan membunuh? Kalau berperang itu kedua pihak sama-sama melakukan. Kalau pembunuhan, Islam menemukan orang kafir dibunuh, nah itu namanya pembunuhan. Kalau qatala yuqatilu artinya peperangan. Jadi dilakukan oleh kedua pihak. Orang Kristen melakukan peperangan, baru kita melakukan balik. Jadi gak ada ceritanya dalam riwayat sejarah Islam kemudian orang Islam pada mulanya melakukan peperangan. Pasti didahului oleh orang Kristen. Carikan kepada saya satu saja ayat Al-Quran atau satu saja hadis yang menyerukan umat Islam untuk melakukan pendahuluan perang. Silahkan. Oke. Nah, kalau misalkan ya Bang Ghazali bertanya seperti itu, nah saya juga akan bertanya seperti apa yang menjadi pernyataan Bang Ghazali, di mana di dalam Alkitab yang menyatakan perangilah agama Islam gitu loh. Tidak ada satupun, karena Islam Ada. kan Boleh saya tunjukkan? Ada. di mana ya? Ada. Oke. Saya tunjukkan ya, ada datanya. Ya. Nih. Apa? Mungkin kalau Ustadz Ghazali mau datanya silakan baca Ustadz. Belum Ustadz bisa baca Lukas 19:27 Ustadz. Lukas 19 ayat 27 ya. Iya. Baca yang keras biar. Oke, saya baca. Lukas Ini ya, saya bacakan ya Kak Ja. Lukas 19 ayat 27 ya. Ya. Akan tetapi semua saudaraku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Waduh, ini kejauh sekali Bang Dodi. Gila sih ini. Jederkon. Saya mengajarkan ini. Ini Hah? apakah ini pengajaran untuk membunuh agama Islam? Ya, bukan, intinya Ica yang menjelaskan, itu kan kitab Ica. Kenapa tanya ke Oke, kita? saya jelaskan. Kan Ica yang jelaskan kan? Oke, Gitu. ini Yang penting kan ada. Saya Pembahasan katanya kita kepada itu bukan orang membunuh. hai hamba yang Pembahasan jahat, kita, akan benar menghakimi Kak Ja. engkau menurut Pembahasan kita perkataanmu bukan sendiri. Pembahasan kita bukan tentang membunuh agama lain, tetapi tentang ajaran kasih. Jadi kan nggak ada ceritanya tuh ajaran kasih mengajarkan untuk membunuh. Kita bukan membahas membunuh agama lain, tetapi ajaran kasih. Silakan. Oke. Nah,
di ayat kita baca di ayat sebelumnya, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah minyak yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Nah, ini bukan berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kita harus tahu dulu ayatnya gitu loh. Ya. Ini berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang uang mina. Nah, ini perumpamaan tentang perbuatan yang berbicara situ siapa? bukan Yesus yang berbicara. Kok Yesus yang berbicara sih? Makanya kita baca dari ayat. Karena di sini tetapi semua seteruku ini tidak suka aku. Nah, menjadi rajanya, bahwa mereka kemari nggak ada di sini. Ini berbicara bukan Yesus yang mengatakan ini. Cak, kalau di dalam Bible itu, Cak, kalau di dalam Bible begitu, kalau di perangkat HP itu tulisan warna merah itu perkataan siapa? Oh, nggak tahu tulisan merah atau tulisan apa gitu. Emang ada Bible tulisan merah? Saya belum pernah mendapatkan di Bible gitu ya, di perangkat. Ica kan kemarin pakai perangkat. Ica kan kemarin buka Bible pakai perangkat. Kok cepat sekali lupa? Coba buka perangkat di HP itu. Kalau di handphone gitu, berbicara di handphone. Iya, di handphone. Lah kalau misalkan kita cuman hanya ini kan bukan Yesus sendiri menyatakan. Nah, katanya makanya saya baca di ayat sebelumnya gitu loh. Oke, berarti Ica mengatakan di situ bukan perkataan siapa ya? Bukan perkataan Yesus ya? Bukan. Oke, baik. Coba kita buktikan ya. Iya, sabar, kita buktikan ya. Ya. Sabar. Ya, ntar kita buktikan. Nih, Cak. Coba Ica baca sini, saya buka di sini, Cak. Cak. Yeah. Lukas 19:27 itu perkataan siapa? Lukas 19:27 adalah perkataan siapa, Cak? Ada di sini perkataan Yesus. Marah sama dia, jederkan. Marah sama dia, jangan marah sama saya. Ini Lukas 19:27 adalah perkataan Yesus. Di sini bukan perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, ini tertulis perkataan Tuhan Yesus. Aduh. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini bukan perkataan Tuhan Yesus. Kan ayat makanya di Kang Nandar gimana nih? Masuk Kang Nandar. Mungkin Kang Nandar dia bisa agak jinak sedikit. Aku udah lama sama Ica itu. Ica tuh gak pernah nyambung. Ya nggak, Ca? Nyambung apa kamu yang nggak dapet? Iya. Gak pernah nyambung dari dulu, Ica Kamu yang mah. nggak pernah bisa membantah perkataan saya. Jangan bilang nggak nyambung. Kalau Gak pernah misal nyambung, gini Ica loh. nih. Kenapa saya tuh selalu membantah? Kenapa saya tuh selalu, karena memang di dalam Alkitab tidak seperti pernyataan diri kalian gitu. Kalau misalkan nih di dalam pernyataan kalian sesuai dengan firman Tuhan, saya akan mengatakan itu ya. Tapi kalau pernyataan kalian tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, biasanya tidak. Oke, baik. Apapun Baiklah, saya akan bantah, baiklah, Ca. gitu loh. Baiklah, Ca. Kalau itu Ica tolak, kita kasih lolos saja ya.
Coba kalau bagaimana kalau Ica mau cari apa jalan keluar di Lukas 22:36. Lukas 22 ayat 36. Hmm. 22 ayat 36. Oke. 36 Percakapan waktu. iya. Hmm. Katanya kepada mereka, namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Nah, kalau Nah, ayat ini Iya sabar. Untuk apa? Sabar. Untuk apa Yesus memerintahkan menjual jubah untuk membeli pedang? Untuk apa pedang itu? Potong ikan kah? Paras rumput ini atau apa? loh, oke. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalkan mereka tidak mempunyai uang lagi, kalau misalkan mereka itu lagi membutuhkan, nah, ya itu bisa dijual gitu. Itu Iya, umpamanya. bukan maksudnya untuk menjual jubahnya dan membeli pedang. Untuk apa dibelikan pedang ini? Gunanya apa pedang itu? Kepada mereka, namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang hendaklah yang menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia terhitung di antara Oke, lanjut. Untuk apa jual jubah beli pedang? Untuk apa pedang itu? Gunanya untuk apa? Kok pedang untuk apa? Enggak untuk apa-apa. Untuk apa itu dijual pedang untuk apa? Coba. Tidak Coba ada baca satu dituliskan di sini perikop. untuk Baca satu peperangan, perikop biar. Lodi. Makanya baca satu perikop biar tahu. Oke, saya baca ya. Hmm. Oke. Ini percakapan waktu perjamuan Tuhan. Oke. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Nah, tadi ini pertanyaan Bang Gozali ya. Di mana di dalam ayat Alkitab bahwa murid Tuhan Yesus menyebut memanggil nama Tuhan. Nah, ini ayatnya ya. Sudah ya Bang ya? Nah, jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi. Nah, nih. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong pembekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga mempunyai kantong pembekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini harus digenapi. Nah, ini berbicara di ayat 25 ini gitu loh. Iya, saya tanyakan, Ca, untuk apa? Untuk apa dijual pedang itu, untuk apa?
Tanya sendiri lah untuk apa? Untuk dibilang di sini. Tanya sendiri baik kita tanya. Masa saya baik? Baik kita tanya baik-baik. Ini Cak. Sudah Nih Cak. Ya. sudah Iya, sabar. 25. Nih. Lalu ia berkata kepada mereka, Nih, Cak. ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi. Iya. Ini di situ Nih. Apa ditanya? Iya, dengar dulu. Nih. Ya. Nih. Perhatikan baik. Untuk mengingatkan para murid-murid bahwa mereka akan memasuki masa penganiayaan yang berbahaya dan untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama bahwa dia akan digolongkan di antara para pemberontak. Saat murid-muridnya menunjukkan 2 pedang, Yesus berkata, itu sudah cukup, yang menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak memungkinkan cukup untuk membela diri. Jadi mereka untuk menjual pedang untuk membela diri karena mereka mau terjadi peperangan. Nah, sama juga tadi ini di dalam Islam. Jadi peperangan. Dengar dulu. Nah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yesus mengajarkan ajaran kasih. Tetapi Yesus juga berjaga-jaga ketika ada orang mau membunuh dia. Sama juga dengan di Islam. Ketika Ica mendapatkan bahwa bunuhlah mereka, perangilah mereka, berarti orang-orang yang memerangi kita baru kita bisa perangi mereka. Sebagaimana Yesus nih, apa? Nih, di dalam nih, carilah di sini Caca nih. Berbeda loh. Dengar. Untuk apa? Dengar. Untuk apa Yesus menyuruh menjual jubah dan memberi pedang? Untuk berjaga-jaga di Taman Getsemani, Ica. Walaupun kita ini mengajarkan ajaran kasih, tetapi jikalau ada orang yang mau memerangi kita, bukan berarti kita diam saja, kita wajib membela diri. Nah, sementara Ica mendapatkan ayat-ayat di Al-Quran bahwa bunuhlah mereka, perangilah mereka yang memerangi kamu. Sebagaimana Yesus ketika memerintahkan murid-muridnya untuk menjual pedang, untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika orang, coba kutanya sama Ica ya. Waktu penangkapan Yesus, siapa yang memotong telinga orang-orang Yahudi yang menangkap Yesus? Oke, lanjut. Siapa yang memotong? Ya, itu tentara. Siapa yang memotong telinga tentara? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong telinga tentara itu? Baru disambung ulang oleh Yesus. Murid Tuhan Yesus, Murid Tuhan Yesus. Kutanya sama Ica, kenapa dia memotong? Apakah dia tidak ada ajaran kasih? Padahal dia bersama-sama dengan Yesus. Kenapa dia memotong? Oke, saya jawab ya. Ini saya jawab ya, biar supaya kamu paham ya. Oke. Nah, makanya saya kembali lagi seperti yang apa yang saya sudah katakan tadi, gitu loh. Nah, kamu dengar. Katanya jawab, kok kembali? Bentar dulu, ini enggak. Iya. Biar saya ngomong dulu bentar. Nah, Iya. Nah, tadi kan saya sudah bilang samamu bahwa kalau berbicara tentang kasih itu bukan semata-mata apabila kita dipukul ya di depan kita harus kasih, bukan begitu. Nah, tadi teman-teman Ya begitu juga Ica. Ica mengutip tadi konteks itu di dalam maka perangilah, bunuhlah ini. Oh iya, silakan. Nah, jadi kalau misalkan kalau tadi kan saya sudah kasih perumpamaan gitu loh. Perumpamaan dalam arti seperti ini. Kalau misalkan ada orang datang udah gitu di depan kita, dia mau melukai kita. Kita bukan untuk kita jangan memberikan diri kita untuk dilukai, tetapi kita harus bukan berarti kita harus membunuh dia, tetapi kita harus menjaga diri kita bagaimana supaya kita tidak terjadi yang namanya pembunuhan. Nah, berbeda dengan apabila sudah terjadi. Ini sudah terjadi nih. Jadi hukum kasih itu yang dipakai itu dalam arti apabila itu sudah terjadi, bagaimana cara kita mengampuni orang tersebut. Nah, sama seperti ini ayat ya. Ini kalau berbicara tentang ayat ini kan namanya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga karena apa? Kenapa berjaga-jaga? Ya itu dia yang saya sampaikan. Berjaga-jaga ayam. Berjaga-jaga untuk apa? Jaga untuk ketika dia mau diserang lah. Kita melakukan pembelaan diri. Masa jaga-jaga ayam? Jaga kandang orang. Oke. Kalau ini bagaimana? Makanya dibilang di situ kan kalau kita ya apabila ada orang datang dia mau ajar kita gitu. Mending kita Ica belajar saja lah. Ica belajar di sini kan ada Kang Nandar, ada Ustadz Gajali, ada makanya saya PST bilang, Loding. kalau misalkan Ica belajar lah. gini loh,
kalau misalkan apa yang kalian sampaikan itu masuk di dalam firman Tuhan dan logika akal sehat saya sebagai manusia, saya akan belajar, saya akan ikutin. Tapi kalau misalkan kalian mengajarkan Iya, Ica mengatakan masuk logika. Masuk logika tidak, Ica. Yang paling tinggi dalam diri kita ini adalah akal. Akal tempatnya itu di kepala, benar tidak? Masuk akal tidak? Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. masuk akal. Langsung diturunkan moderator. Capek Ica, saya, mohon bro. maaf. Langsung diturunkan moderator, Ica. Maaf. Bukan saya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.